Nah, kita sekarang bisa mengaca pada apa yang menjadi kebudayaan di Indonesia. Apabila budayanya rusak, sakit, masyarakat kita sakit, itu sebenarnya secara tidak langsung, secara Weberian, itu merefleksikan ada yang salah dalam keberagamaan kita. Gitu. Keberagamaan kita itu rusak, sakit. Kalau ada budaya intoleran, benci, kerusuhan massa, penghargaan wanita itu rendah, itu merefleksikan apa? Keberagamaan kita juga rendah. Itulah refleksi dari teori Weberian yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid kemudian, bolehlah kalau ternyata memang kita itu seperti itu. Maka bagaimana cara kita mengubah itu? Kemudian Nurcholish Madjid mau kembali lagi ke teori-teori teologi zaman awal ya. Dia mereformulasi teologi Asy'ari tentang kasab ya, merujuk pada teori-teorinya yang kembali lagi ke zaman Ibnu Taimiyah ya. Dia kan sangat mengidolakan Ibnu Taimiyah. Atau Ibnu Taimiyah itu seorang dedengkot dari Wahabi. Dia gurunya Ibnu Al-Qayyim. Al-Qayyim ini nanti menjadi gurunya bagi Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid itu sebenarnya menurut saya kerja yang terlalu dipaksakan. Karena beliau tidak melihat akar-akarnya yang mendalam. Dia tidak mampu melakukan kritik internal terhadap kitab sucinya sendiri. Gitu. Ada sedikit yang ini ya, coba ya. Ada satu hal yang menggelitik tadi dari penjelasan, karena kebetulan Ahmad Fauzi kan menggunakan Hegelian ya kan, ya kan alat analisanya. Jadi sudah mengambil suatu kesimpulan yang dari nggak melihat sektor ataupun aliran-aliran satu persatu, tetapi melihat secara keseluruhan ya, secara umum gitu. Jadi nggak melihat organisasi-organisasi tertentu, tetapi melihat secara keseluruhan. Nah, kita melihat tadi kebetulan Mas Ahmad sudah singgung mengenai ya ini ya, kerja Protestan, Finis ya, itu ya. Itu yang menjadi apa ya, katakanlah ya pendorong kemajuan menuju ke arah modernitas dalam Kristenan gitu ya. Itu yang menjadi ini ya, menjadi titik tonggak ya setelah reformasi gereja yang membuat gereja itu akhirnya jauh lebih terbuka terhadap perubahan ya. Kemudian juga ada etos kerja Calvin ya, yang tadi itu etos kerja Protestan. Terus nanti begini, jadi kembali lagi dalam kekristenan memang terjadi reformasi, terjadi perubahan worldview dan cara pandang gitu, Mas Ahmad Fauzi. Tapi saya mau bertanya, ini kebetulan saya juga nggak tahu ya menjawabnya ya. Apakah dalam Islam itu mungkin terjadi semacam reformasi semacam itu, atau perubahan etos semacam itu, atau ada mungkin pembaruan? Kira-kira mungkin nggak, Mas Ahmad Fauzi? Nah, tadi kan kuncinya kan sebenarnya kemajuan kekristenan itu kan salah etos kerja yang berubah ini kan? Ya, itu kira-kira. Itu dijawab oleh Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid berusaha menjawab itu. Beliau selalu menyitir, selalu meletakkan teori sosialnya, melabuhkan diri pada tulisannya Weber, The Protestant Ethics, bahwasanya seandainya Kristen sudah berhasil memunculkan modernisasi di Barat, Shinto di Jepang, Buddha, Shinto, dan Konfusius di Cina, yang kemudian merambah ke negara-negara lain selain yang dilalui oleh Konfusius, yaitu Hong Kong, Taiwan, Korea, Jepang, dan Singapura, dan India ternyata juga melakukan analogi atas kekristenan. Lalu apakah Islam di Indonesia tidak mampu gitu? Kemudian Nurcholish Madjid melakukan itu. Dia berusaha menjawab, Islam itu sebenarnya juga potensial. Akhirnya dia menyitir tulisannya Clifford Geertz, Religion of Java, memanfaatkan penelitian bahwasanya etika entrepreneurship di Jawa santri pria itu bisa memungkinkan memunculkan semacam etos bagi analogi Weberian tadi. Jadi kemudian dia juga mengikuti tesisnya Robert N. Belleh dalam Tokugawa Religion dan Beyond Belief, bahwasanya Islam itu menurut Belleh ya, Islam itu dulunya itu sangat maju. Karena saking majunya itu seolah-olah
institusi sosial yang kemudian muncul tidak mampu menopang ide-ide yang terlalu maju tersebut. Ini kan bela yang selalu dikutip oleh Nurcholish Madjid kemana-mana. Robert N. Bele, Beyond Belief dan Tokugawa Religion, Religion of Java dari Clifford Geertz, dan satunya Peter Glasner ya, dan satunya lagi ada Muslim Society-nya Ernest Gellner, dan Marshall Hodgson, The Venture of Islam, yang kemudian selalu dihubungkan dengan Nurcholish Madjid, dan Nurcholish Madjid melakukan kerja raksasa. Bagaimana caranya Islam itu bisa menyumbangkan idenya bagi kemajuan peradaban di Nusantara, di Indonesia. Nah, idenya itulah kemudian ditulis dalam bukunya yang paling besar ya, paling magnum opusnya kan Doktrin Islam Peradaban itu, Islam Doktrin dan Peradaban, yang sangat tebal itu, yang di kata pengantarnya oleh Romo Magnis ya. Dan Romo Magnis juga mengkritik dalam buku itu, dan kritiknya sangat luar biasa. Jadi ada ya, mungkin lain waktu lah kita bisa bicara. Nah, di situ banyak dikembangkan bagaimana Nurcholish Madjid itu melakukan kerja raksasa, melakukan reformulasi teologis dan sosiologis. Bagaimana caranya agar Islam itu bisa menjadi impuls bagi etika ekonomi di Indonesia. Akhirnya apa? Dia memanfaatkan tesisnya Weber bahwasanya ada hubungannya antara keberagamaan dan kebudayaan. Apabila ada budaya yang bebal, apabila budaya massa yang rusak, massa yang bodoh, miskin, amuk massa, ya, intoleran, ya, itu sebenarnya merefleksikan, merujuk atau merefleksikan agamanya yang bebal juga. Ini kan teorinya Weber, bahwasanya dalam budaya yang sakit itu merefleksikan keberagamaan yang sakit. Nah, kita sekarang bisa mengaca pada apa yang menjadi kebudayaan di Indonesia. Apabila budayanya rusak, sakit, masyarakat kita sakit, itu sebenarnya secara tidak langsung, secara Weberian, itu merefleksikan ada yang salah dalam keberagamaan kita. Gitu. Keberagamaan kita itu rusak, sakit. Kalau ada budaya intoleran, benci, kerusuhan massa, penghargaan wanita itu rendah, itu merefleksikan apa? Keberagamaan kita juga rendah. Itulah refleksi dari teori Weberian yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid. Nah, Nurcholish Madjid kemudian, bolehlah kalau ternyata memang kita itu seperti itu. Maka bagaimana cara kita mengubah itu? Kemudian Nurcholish Madjid mau kembali lagi ke teori-teori teologi zaman awal ya. Dia mereformulasi teologi Asy'ari tentang kasab ya, merujuk pada teori-teorinya yang kembali lagi ke zaman Ibnu Taimiyah ya. Dia kan sangat mengidolakan Ibnu Taimiyah. Atau Ibnu Taimiyah itu seorang dedengkot dari Wahabi. Dia gurunya Ibnu Al-Qayyim. Al-Qayyim ini nanti menjadi gurunya bagi Muhammad Ibnu Abdul Wahhab gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Nurcholish Madjid itu sebenarnya menurut saya kerja yang terlalu dipaksakan, karena beliau tidak melihat akar-akarnya yang mendalam. Dia tidak mampu melakukan kritik internal terhadap kitab sucinya sendiri gitu. Dan dia menganggap kitab suci itu taken for granted ya, taken for granted. Jadi ya sudah diterima apa ada yang seperti ini. Dan itu pasti baik, bermanfaat, suci, mukjizat, tanpa mampu berani melakukan kritik internal seperti yang dilakukan oleh Adonis. Apa yang dilakukan Adonis pada tahun 80 dalam bukunya As-Sabit wal Mutahawil Basun fil Idba wal Ibda Indil Arab, yang tahun 80-an itu mengatakan kalau Arab ingin maju dia harus meninggalkan kitab suci. Itu tahun 80-an. Adonis, seorang penyair, pemikir, budayawan yang mendapatkan nominasi Nobel tapi gagal terus, tapi waktu itu dia hanya dimusuhi. Tapi sekarang Pangeran Salman, Muhammad bin Salman, berguru pada si Adonis. Dia baru tahu, kalau Arab mau maju, harus meninggalkan kita. Jadi apa yang persamaannya sama? Agama di Arab Saudi membebani kemajuan negara. Para ahli Wahabi semua dipenjarakan, banyak dipenjarakan, ulama yang keras penjarakan. Jadi kalau Arab mau maju, Arab mau selamat karena minyak mau kolaps, Brunei Darussalam justru berbalikan. Dia minyak mau kolaps, justru dia malah menambah makin kuat ritus-ritus keagamaannya, syariahnya makin kuat. Beda dengan Arab Saudi. Maka Arab Saudi sekarang
berdasarkan tesis Martial membetulkan betul bahwa kekuatan material itu mempengaruhi bangunan atas, agama, kesadaran, politik, hukum. Maka apabila mereka ingin mau survive, mereka harus berani merombak. Kalau bahasanya Adonis, dia harus meninggalkan wahyu gitu. Dalam artian kitab suci di Arab Saudi gitu. Dan itu terbukti. Muhammad Salman itu sebenarnya mengarah ke sana, dan itu sudah banyak yang bercerita kepada saya. Sebenarnya itu ada inspirasi dari Adonis yang baru dilakukan oleh seseorang laki-laki. Kalau tidak ada si Salman, saya rasa ya hanya ide-ide aja gitu. Seperti umpamanya idenya Rousseau lah, di tangan Robespierre, akhirnya muncullah revolusi Prancis. Kalau tidak ada Robespierre, saya rasa revolusi Prancis tidak akan pernah menggema ke dunia. Tidak ada liberté, égalité, fraternité, tidak ada. Tidak ada sapere aude yang dikumandangkan oleh Immanuel Kant. Jadi itu, terima kasih. Ya, menarik ya Mas ya. Jadi saya juga baca Adonis itu pertamanya itu tersentak-sentak juga Mas. Apakah mungkin seorang katakanlah ilmuwan dari Arab mengatakan seperti ini gitu ya. Kaget-kaget juga saya, tapi memang apa yang dilakukan oleh Raja Salman sekarang sepertinya dia membumikan atau mengadopsi pengajaran-pengajarannya Adonis tentang ini ya. Tentang apa namanya perubahan di dalam dunia Arab maupun dunia Islam gitu ya. Menarik semuanya ini sebenarnya Mas. Jadi apa yang keterangan tadi yang mungkin dari studi yang sudah Mas lakukan tentang bagaimana Cak Nur atau Nurholis Majid itu usaha untuk ini ya, untuk membumikan teori-teori Weber dalam konteks Islam itu ternyata memang merupakan suatu kerja yang sangat berat, dan akhirnya ya memang ya kita kembali mentok gitu ya Mas ya, dalam arti itu juga mungkin di dalam filsafat Islam juga kan perkembangannya kan cukup lumayan. Di awal-awalnya ada dialektika, tetapi ya akhirnya seperti ya mungkin Al-Ghazali memotong dialektika itu Mas, akhirnya berhenti gitu. Perkembangan ilmu filsafat dalam dunia Islam juga akhirnya terhenti sesudah ini ya ditahan sama Al-Ghazali gitu. Jadi memang menarik ini studinya Mas Ahmad Fauzi ini. Nanti kapan-kapan saya coba kontak lah. Terima kasih Mas Ahmad Fauzi. Mungkin ini yang lain sama-sama, banyak yang mau bertanya. Sama-sama, Mas. Izin Pak Paul. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,